Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang pemuda sangat bersemangat menantikan acara pesta ulang tahun sahabatnya. Ia sudah merencanakan semuanya dengan baik. Baju baru, hadiah yang tepat, dan rencana perjalanan yang akan menyenangkan. Namun, ketika hari H tiba, pemuda itu terjebak dalam kesibukan sehari-hari dan terpaksa melewatkan pesta tersebut. Teman-temannya yang datang pun merasakan kekecewaan karena kehadiran pemuda itu sangat dinanti-nantikan. Perikop Injil kali ini mengisahkan tentang sebuah perjamuan yang diadakan oleh seorang tuan yang mengundang banyak orang. Ketika waktunya tiba, mereka yang diundang memberikan berbagai alasan untuk tidak hadir. Dalam konteks ini, perjamuan melambangkan kerajaan Allah yang dibuka bagi semua orang. Tindakan Tuhan yang marah dan kemudian memerintahkan hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh
menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak terbatas pada mereka yang dianggap layak atau berpengaruh. Ini merupakan pengingat bahwa kasih dan undangan Allah bersifat universal, mengajak semua orang tanpa memandang status sosial untuk masuk ke dalam relasi dengannya. Perikop ini memiliki relevansi yang mendalam dalam ajaran Katolik mengenai inklusi dan pengundangan ke dalam komunitas iman. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau dosa masa lalu diundang untuk menerima kasih Allah. Ini mencerminkan ajaran Yesus tentang pengutusannya untuk semua orang. Pentingnya merespons panggilan Allah juga menjadi inti dari perikop ini. Ketidakmampuan orang-orang yang diundang untuk hadir karena kesibukan dan kepentingan duniawi menegaskan bahwa kita seringkali terjebak dalam hal-hal sementara, sehingga melewatkan kesempatan untuk mengalami kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran di dalam perjamuan dalam konteks iman Katolik diwakili oleh partisipasi dalam misa dan sakramen-sakramen lainnya. Oleh karena itu, umat Katolik diajak untuk tidak hanya menganggap remeh panggilan Tuhan, tetapi untuk menanggapi dengan sepenuh hati dan menghadiri perjamuan yang disediakan Allah. Permenungan ini mendorong kita untuk memeriksa hidup kita dan menilai apa yang sering menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Apakah kita mengabaikan panggilan untuk melayani sesama yang membutuhkan? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Sebagai umat Katolik, kita diundang untuk hadir di perjamuan Allah, terutama dalam perjamuan Ekaristi. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara spiritual dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Dalam setiap misa, kita diperbarui dan diberi kekuatan untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan. Akhirnya, kita juga diajak untuk menjadi tuan rumah bagi orang lain, membuka pintu hati dan rumah kita bagi mereka yang mungkin merasa terabaikan atau terpinggirkan. Menghadirkan orang-orang yang membutuhkan ke dalam hidup kita adalah bagian dari panggilan kita sebagai umat Kristiani. Mengikuti teladan Yesus yang mengundang semua orang ke dalam kerajaan-Nya. Allah Bapa kami mengucap syukur atas undangan yang Engkau berikan kepada kami. Dengan sepenuh hati kami terima undangan dari-Mu ya Tuhan, agar kami dapat hidup bersama-Mu. Kami tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang dapat dibandingkan dengan waktu kami bersama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji.
Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.